Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sesepuh ini sepuh yang kami hormati, kepada para kiai, ustadz, ustadzah, para santri, santriawan, santriwati, dan para jamaah Yasin Tahlil Kliwonan, para jamaah Yasin Tahlil mingguan di seluruh Indonesia, dan kepada segenap rakyat Indonesia yang telah berkewajiban mencoblos calon presiden dan wakil presiden, serta mencoblos wakil-wakil rakyat di tingkat DPR di tingkat 1, DPR di tingkat 2, dan Dewan Perwakilan Daerah. Semuanya sudah tuntas dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 tanpa ada sandungan halangan apapun. Pemilu dilaksanakan secara luber. Luber adalah langsung, umum, bebas, rahasia. Semua rakyat Indonesia diwajibkan untuk berbondong-bondong ke TPS untuk melaksanakan kewajiban hak pilihnya. Dan pemilu di tingkat internasional juga sudah dianggap sukses karena dianggap jujur dan adil. Adapun ada riak-riak kecil apapun, itu adalah hal yang lumrah, karena semua adalah tidak mungkin sempurna. Di dunia ini adalah tidak sempurna. Masih banyak kerikil-kerikil dan riak-riak yang harus diselesaikan. Para bapak, para ibu, saudara sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada siang hari ini kami dapat berjumpa dengan saudara-saudara kita dari lembah, dari pegunungan, dari desa-desa yang terpencil di seluruh Indonesia. Semuanya adalah menyatakan bahwa itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, tidak menjadi persoalan. Dan kami menghimbau kepada semua elemen masyarakat, baik itu elemen para pendidik, para dosen, dan para tokoh-tokoh nasional. Ini sudah mendekati tanggal 20 Maret 2024. Kami mengetuk hatinya untuk bisa mengendalikan diri, tidak ikut-ikutan latah atau demo-demo di jalanan. Pemilu itu merupakan demokrasi yang sudah diwujudkan. Untuk kalah menang itu sudah dibuktikan dengan hasil recall dan hasil hitungan manual. Hitungan recall, hitungan quick-count, dan hitungan manual itu sudah layaknya dinilai kepada masyarakat bahwa itu adalah perwujudan dari demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Maka pada masyarakat, baik itu yang terpelajar, mahasiswa, para dosen, para cendekiawan, dan para politikus, seharusnya harus bisa mengenang diri, mengendalikan diri, tidak marah-marah di jalan, dan tidak menuduh kepada lembaga pemilu. Ya. Jadi kita katakan untuk rukun seyeksa eko seproyo agar wujudan dari demokrasi ini bisa dihasilkan kelak. Demokrasi sudah diwujudkan dalam 5 tahun ini. Kita sudah melihat dari rakyat sudah cerdas. Rakyat Indonesia sudah cerdas. Apapun itu calonnya, itu sudah dinilai dari debat capres. Panjenengan sudah semuanya sudah melihat capres-capres yang didebatkan, yaitu dengan bicaranya, dengan tindak tanduknya, dengan sikap dan kesopanannya, dengan kekerasannya, dan dengan mengapresiasi dengan baik, dan
dengan cara-cara yang sopan dan santun. Itu sudah dibuktikan semuanya pada saat tiba. Untuk itu kami Ugroseno mengetuk hati agar tanggal 20 Maret 2024 KPU akan mengumumkan yaitu secara sah siapa pemenangnya di dalam Pilpres dan pemilu ini, agar semua menerima dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, hati yang legowo. Jangan sampai ada huru-hara, jangan sampai ada provokator-provokator yang provokator jalanan yang menuduh bahwa pemilu adalah curang. Pemilu adalah curang. Pemilu tidak curang. Pemilu adalah berjalan dengan baik. Bagi orang-orang yang saat ini hatinya belum legowo bahwa pemilu dituduh curang, kami independen. Kami tidak memihak salah satu. Kami untuk menghimpun persatuan dan kesatuan bangsa agar jangan sampai terpecah belah. Jika terus-terus gontok-gontokan, jika terus-menerus itu saling sikut-sikutan, tentunya negara akan lemah. Setelah negara akan lemah, akan dimasuki oleh politik luar negeri. Politik luar negeri masuk, kemudian negara kita dijajah kembali. Apakah tidak ingat 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, oleh Portugis, dan oleh Jepang? Kita sangat menderita sekali. Untuk itu kita harus bangkit kembali, rukun kembali. Para tokoh bersatu padu, jangan menggunakan egoisme. Kita harus menatap ke depan, menatap ke depan, menatap ke depan. Nenek moyang kita sudah mengajarkan bahwa ing arsa sung tulodo ing karsamu tutwuri handayani. Semuanya adalah ada akhirnya, semuanya ada hukumannya. Siapa yang membakar emosi, siapa yang menciptakan situasi genting, pasti sudah harus berhadapan dengan petugas keamanan negara. Untuk supaya jangan sampai panjenengan kena hukuman, kena landratan, kena tindakan hukum, panjenengan harus bisa mengekang diri, jangan sampai bertindak anarkis. Tanggal 20 Maret ini harus diciptakan kondusif. Jangan sampai ada salah satu elemen masyarakat yang berani melawan hukum. Untuk itu Ugroseno hanya himbauan saja. Mudah-mudahan persatuan dan kesatuan tetap terjaga dan demokrasi tetap dilindungi oleh undang-undang. Dari Jawa Tengah kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.